you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Satu 101,1 MGIT Radio, hanya mainkan lagu terbaik. Ngobrol seru bareng DPRD Jawa Barat. Yang nanti kita akan membahas seputar inspirasi dan inovasi ketika potensi pasar kreatif Jawa Barat. Ya tentunya kalau kita mendengar kata Jawa Barat menjadi wadah atau mungkin menjadi ikonik juga yang terjadi di Indonesia, banyak sekali orang-orang kreatif, ide-ide kreatif yang tentunya juga mensupport semua lini di Indonesia seputar kreativitas. Dan di hari ini di Maula di Ngobrol Seru bersama DPRD Jawa Barat yang sendiri sudah ada Kang Yun di sini dan depan kita semua selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya Kang Yun. Alhamdulillah. Terus juga ada Kang Hari. Kang Hari juga dari Kreasi Jabar dan ada juga Zahra ya. Ada Zahra juga di sini yang juga ada di Ngobrol Seru di hari ini. By the way, ngomongin soal kreasi atau mungkin juga kita lebih ke budaya, seni dan segala macamnya. Yang penting Jawa Barat bisa dibilang banyak juga melahirkan atau mungkin juga bisa dibilang salah satu ikon provinsi yang juga banyak sekali budaya dan seninya. Nah, di sini bersama Kang Yun ya, kita akan juga lebih tahu seberapa banyak atau mungkin seberapa juga hal yang bisa diangkat dari Jawa Barat seputar budaya, seni dan lainnya juga. Silakan Kang Yun. Ya, terima kasih banyak ya. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita bahas hari ini terkait inovasi, kreativitas, seni budaya luas sesungguhnya ya. Cuma memang kalau kita mau kerucutkan hari ini kan ini peresmian pasar kreatif Jawa Barat. Jadi bicara pasar kreatif identik dengan kreativitas, identik dengan ekonomi kreatif. Kenapa disebut ekonomi kreatif? Itu dua kata. Tidak hanya sekedar kreatif, tapi harus ada unsur ekonominya. Jadi harus menghasilkan sesuatu, keuntungan, cuan kalau anda sekarang bilang. Itulah konsep yang memang menjadi kekuatan Jawa Barat. Nanti Kang Hari bisa cerita banyak soal pelaku-pelaku. Tapi kita sudah sama-sama tahu harusnya hari ini bagaimana di Jawa Barat itu begitu banyak anak muda dan juga pelaku-pelaku bisnis ekonomi kreatif yang sudah berpuluh-puluh tahun mungkin menjadi pelaku ekonomi kreatif dan kemudian mereka bisa menjadikan itu sebagai mata pencaharian dan juga kesejahteraan bagi sekitarnya. Jawa Barat hari ini adalah pengekspor produk industri kreatif terbesar se-Indonesia. Kita lebih dari 20% ekspor industri kreatif Indonesia itu berasal dari Jawa Barat. Itu sebuah kebanggaan. Jadi hari ini kalau Pak Gubernur membangun pasar kreatif Jawa Barat itu sesungguhnya seperti sebuah monumen yang mengingatkan kita bahwa ini adalah kekuatan kita bersama begitu. Jadi harus dijaga dan dipelihara dan juga harus terus ditingkatkan. Jangan sampai gara-gara misalnya atau kemudian investor kabur, kita banyak yang nganggur. Justru harus beralih, kita fokus pada industri kreatif. Industri kreatif itu kebanyakan berasal dari usaha rakyat ya, dari UMKM begitu. Jadi nggak mungkin lah kabur sebagai investornya, kan mungkin rakyat Jawa Barat sendiri yang membuka usaha ini. Dan ini suatu saat bisa semakin besar. Saya bermimpi suatu saat yang namanya pelaku UMKM industri kreatif itu naik kelas terus. Yang tadinya UMKM kelas mikro misalnya itu bisa naik kelas menjadi kelas kecil, kecil jadi menengah, menengah jadi besar, besar jadi mendunia begitu. Itu kan mimpi Pak Gubernur juga begitu. Bisnis kita harus mendunia. Nah, ekonomi banyak sekali bidangnya, termasuk budaya salah satunya adalah bisa menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Termasuk seni bisa menjadi bagian dari ekonomi kreatif. Asal tadi syaratnya tidak hanya kreativitas, tapi juga menghasilkan cuan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa diraup atau mungkin juga bisa diraih juga dari satu kata kreatif ini, ya kan ya? Banyak yang bisa diraih, banyak yang kita dihasilkan, gitu kan, beda-beda banyak sekali dari semua lini. Dan tentunya kalau juga kita bicara tentang halnya atau mungkin wadahnya selain kita hadir di sini di pasar kreatif Jawa Barat, boleh mungkin di-spill lagi sama listeners di sini ada apa aja sih di Jawa Barat atau mungkin ada yang seperti apa di Jawa Barat?
Ya, terkait kekuatan kita, Pak Gubernur punya program yang cukup bagus menurut saya. Selama beliau sudah hampir tahun kelima berakhir ya, kita membangun banyak sekali fasilitas untuk para pelaku ekonomi kreatif. Di antaranya ada Creative Center. Creative Center ini sekarang ada 8 ya, ada 8 di 8 kabupaten kota begitu, yang dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ada 3. Itu di kota Cirebon, di kota Bogor, dan di Kabupaten Purwakarta. Saya juga ada di Tasik, kemudian di Subang ya, kemudian di Bekasi, juga di Sumedang ada. Dan itu semua adalah sebuah fasilitas yang seperti pasar kreatif ini ditujukan untuk peningkatan industri kreatif di Jawa Barat, sehingga masyarakat yang tadinya melihat bahwa ini hanya sesuatu yang sifatnya sampingan, ternyata serius bisa kita dorong untuk menjadi bisnis yang besar. Yang tadinya jual kue cuman untuk dititip di warung, sebenarnya dengan teknologi informasi sekarang, dengan dukungan dengan para desainer ekonomi kreatif, mungkin bisa dibikin satu produk yang lebih baik, mulai dari kemasannya misalnya, cara menjualnya, atau melalui para influencer kita seperti Teh Jahara ini. Itu sesuatu yang menurut saya harusnya itu mulai dipahami. Jadi anak-anak muda yang di tingkat SMA, SMK yang mau lulus itu sudah harus melihat bagaimana caranya mulai berbisnis dengan sesuatu yang punya potensi luar biasa ke depannya. Nah, fasilitas itu juga masih banyak yang lain ya, yang memang dibuat, terutama kita punya banyak event. Nanti Kang Ari Mawardi akan cerita event apa saja itu para pelaku aircraft, termasuk yang baru-baru begitu. Karena kita berharap sekali lagi ini menjadi bagian dari perekonomian Jawa Barat yang semakin kuat. Per hari ini saja nilainya mungkin sudah sekitar 11% dari ekonomi Jawa Barat, itu kurang lebih sekitar 220 triliun. Jadi sudah uang yang sangat besar beredar Jawa Barat yang bersumber dari industri kreatif. Oke, jadi setiap harinya, setiap juga periodenya itu selalu ada peningkatan yang signifikan juga ya? Ya, insya Allah ada peningkatan. Walaupun mungkin tidak terlalu signifikan karena tergantung kondisi. Kalau COVID mungkin agak turun begitu ya. Tapi tahun-tahun ini saya kira itu sudah meningkat lagi. Oke, jadi semua sudah meningkat juga, baik dari sektor ABCD, segmen ABCD semuanya sudah sangat signifikan juga ya. Apa yang sudah dilakukan, dicanangkan di Jawa Barat sudah Ya, sangat efisien. terutama untuk kuliner, fashion, dan craft. Nah, itu 3 hal itu yang menjadi kekuatan pasar kreatif hari ini sekarang. Nanti akan dibuka sore ini oleh Pak Gubernur. Di sana 3 hal itu, kuliner, fashion, dan craft adalah kekuatan ekonomi kreatif Jawa Barat. Tapi kita juga tidak menutup yang lain. Misalnya untuk animasi, aplikasi digital, kemudian film, musik, itu juga kita punya potensi yang besar. Tinggal bagaimana masyarakat melihat, bagaimana anak muda melihat itu sebagai satu peluang untuk masa depan begitu. Ya. Nah, pemerintah akan hadir di sana kalau animo dari masyarakatnya juga tinggi. Oke, baik, itu dia. Nah, sekarang lompat ke Kang Ari ini ya. Baik. Nah, tadi juga sektor yang menjadi salah satu karakteristik atau mungkin ikon dari Jawa Barat gitu ya, baik dari craft dan lainnya kuliner segala macamnya gitu ya. Nah, mungkin dari Kang Ari sendiri nih, dari semua ini kayak tadi kuliner segala macam, kalau untuk kuliner sendiri lebih spesifiknya yang sekarang menjadi ikon dari Jawa Barat itu apa kalau boleh tahu? Kalau ngomongin ikon kuliner Jawa Barat ini agak susah ya, karena Banyak sekali ya. orang Jawa Barat bahasa Jerman itu tidak yang cicing gitu. Jadi selalu ada inovasi yang baru. Jadi tapi mungkin yang kalau sekarang kelihatan secara kasat mata mungkin kopi yang sekarang memang sedang tumbuh, dan juga Pemprov juga menaruh banyak perhatian pada kopi ini karena dia kita mencarinya mana sih sektor usaha yang bisa di scaling up besar gitu. Salah satunya mungkin bisa mengglobal juga. Salah satunya itu kemarin kita buat analisis yaitu adalah kopi, karena ternyata konservasi kopi pertama di Indonesia itu ternyata dari Jawa Barat. Jadi tapi kan tidak ada yang atau mungkin belum terkenal kopi Toraja, kopi Flores, Gayo, dan sebagainya. Jadi itu salah satu yang kita coba dorong, dan setelah kita lihat lagi juga ternyata Jawa Barat ini sumber kreativitasnya itu dari tempat kopi, itu coffee shop gitu, orang nongkrong berkumpul gitu, dan sekarang coffee shop ini udah jadi semacam hub-hub kecil untuk semua subsektor gitu. Arsitektur bikin gedungnya, interior bikin dalamannya, desainer produk bikin pernak-perniknya, fashion bikin seragam baristanya, dan lain sebagainya. Sehingga
mengutip dari apa yang teman-teman senior ekonomi kreatif termasuk Pak Gubernur, bahwa ekonomi kreatif itu harusnya yang kita patok itu adalah lokomotifnya. Lokomotifnya itu sektor yang mana, dan mungkin coffee shop ini bisa jadi salah satu yang bisa kita angkat. Jadi untuk saat ini makanya di sini juga di pasar kreatif ada beberapa coffee shop, dan nanti mungkin di kreatif center yang tadi Pak Yunus sampaikan itu juga hampir di semua kreatif center rencananya akan ada coffee shop. Oke, jadi ibaratnya secangkir kopi bisa jadi ide ya. Betul. Secangkir kopi bisa jadi inovasi yang begitu pesat. Betul. Karena kan susah tidur ya. Betul. Minum kopi. Iya, apalagi ya gitu. Bayar ide. Bisa jadi sebuah inovasi yang wah sifatnya long lasting ya, Betul. panjang juga dan tentunya grow juga berkembang. Iya. Nah, melihat juga banyaknya potensial gitu ya, baik yang sudah lama rencanakan atau mungkin juga yang baru nih, melihat potensi-potensi yang baru memulai. Apakah itu efisien menurut Kang Hari? Dan juga bahkan menjadi peluang juga untuk membantu sektor di Jawa Barat? Nah ini sekarang kan perkembangannya tuh kita tidak bisa tebak ya, karena dinamika ekonomi kreatif ini salah satu yang mungkin bola liarnya terlalu liar gitu. Jadi salah satunya sekarang pun kalau tadi sempat dimention oleh Kak gitu, animasi, film ini juga salah satu yang mulai tumbuh di Jawa Barat gitu ya. Salah satunya terutama dengan banyaknya sekarang live streaming, terus kemudian beberapa platform pemutaran film. Ada beberapa film box office Indonesia yang ternyata special effect-nya itu dibikin di dekat-dekat sini, mungkin di daerah Cigadung, di Tiga, atau bahkan juga di Kabupaten Sukabumi. Ada juga kontributor untuk Marvel, Disney, DC. Jadi perkembangan kedepannya mungkin tetap misalkan coffee shop itu buat kopi daratnya gitu, untuk mencari ide-ide segar dan ide-ide komunalnya. Tapi sekarang kita bisa bekerja dari manapun gitu, dan ide bisa peluang itu sekarang udah tidak harus physically gitu. Digitally juga menjadi sangat penting, sehingga saat ini contohnya salah satunya pasar kreatif ini salah satu ke depannya harapan kita ini bisa menjadi salah satu platform O2O. Jadi O2O offline to online atau online to offline. Jadi ketika teman-teman di sini kan banyak sekali tangannya nih, mungkin ketika kunjungan pertama masih bingung mau beli apa gitu, uangnya masih terbatas, jadi lihat dulu, dikeker-keker, pulang ke rumah, habis foto-foto, oh ini bagus, saya belinya di online. Atau lihatnya di online, misalkan tadi Teza sebagai influencer, misalkan nanti ada tenan-tenan ini ditampilkan, penasaran, nanti datang langsung ke situ. Jadi perkembangannya kalau bicara mengenai efisiensi, ini saya nggak berani bilang secara eksak ya, ini pasti seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tadi bicara yang mungkin coffee shop, saat ini yang paling ramai, yang paling banyak nongkrong coffee shop, tapi digital nggak bisa kita tutup mata, itu akan jadi salah satu yang mungkin akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Jawa Barat. Oke, betul sekali ya. Yang penting juga itu untuk ekonomi yang lebih baik lagi, atau mungkin juga kita membantu juga untuk sektor dari semua yang ada di sini, baik dari sisi kreatif kuliner, animasi, dan segala macamnya, bahkan mencakup seluruh segmen atau mungkin juga seluruh kategori yang tadi disebutkan oleh Kang Ari itu sendiri. Nah, dari animasi atau mungkin digitalisasi segala macamnya, bahkan yang tadi disebutkan sudah juga mendunia, ya kan? Udah ada yang juga tembus ke Marvel lah, ada segala macamnya lewat dunia animasi. Nah, kalau untuk dari kalian sendiri nih, dari segi digital, mungkin dari kalian ada yang ingin juga dicanangkan, atau mungkin dari kalian ada juga perencanaan untuk kedepannya? Ya, ini platform digital ya, terutama untuk kepentingan kita berkarya, beraktivitas, bahkan berbisnis, itu seharusnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi. Jadi zaman sekarang bukan sesuatu yang harus ditambahkan, tapi sesuatu yang dari awal sudah harus ada yang namanya platform digital ini. Jadi misalnya ketika pemerintah mau membuat satu program, ya digitalisasi itu adalah bagian dari program itu yang tidak terpisahkan lagi. Bukan kemudian digitalisasi yang menjadi program lagi begitu. Karena sudah menjadi kebutuhan mendasar sekarang yang namanya digitalisasi. Apalagi seperti teman-teman milenial, influencer, ya nggak mungkin lepas dari digitalisasi ya kan, kehidupan sehari-harinya. Dan kita semua pasti begitu sekarang. Tidak ada yang terlepas dari mobile internet, tidak ada yang lepas dari bagaimana sosial media begitu ya. Dan saya berharap ya itu diikuti oleh semua kegiatan di pemerintahan.
Jadi namanya e-government itu betul-betul adalah platform, bukan program begitu. Kalau program artinya kan sesuatu yang kadang ada, kadang enggak. Tapi kalau platform ya berarti semua itu berdiri di atas sana. Semua bekerja berdasarkan teknologi digital. Dan itu saya kira Jawa Barat sudah salah satu yang terbaik di Indonesia, pemerintah Jawa Barat. Cuman mungkin belum sampai ke kabupaten kota. Nah, yang saya harapkan adalah setiap kabupaten kota sekarang sudah mulai harus bergerak ke e-government betul-betul sebagai platform digital begitu. Jadi bukan sebagai sebuah program. Jadi semua mulai dari absensi misalnya, cara kerja, kemudian membuat report, bahkan menyampaikan program ke masyarakat semuanya harus digitalisasi begitu. Itu harapan saya ke depan, bagaimana kemudian digitalisasi kemudian bisa mendorong perekonomian juga pada akhirnya. Karena masyarakat pada akhirnya juga akan terbiasa ketika pemerintah mulai membiasakan hal tersebut. Contoh misalnya bikin yang sederhana aja, kita bikin KTP begitu ya. Gimana caranya harus pakai aplikasi, nggak usah datang lagi ke kelurahan di foto gitu kan. Kenapa bisa? Ya sekarang bikin visa saja, kalau kita mau ke Amerika, bikin visa Amerika itu semuanya menggunakan aplikasi. Nah, yang namanya KTP rasa nggak bisa gitu kan. Itu satu hal yang harus kita pecahkan bersama, kita laksanakan bersama, dan juga nanti manfaatnya akan tadi muncul efisiensi tadi sesungguhnya dengan digitalisasi ini. Jadi akan lebih produktif lagi karena kelebihan modal yang ada akan digunakan untuk satu kegiatan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, betul sekali. Yang lebih baik lagi ke depannya, lebih berkembang lagi tentunya ya. Karena sebenarnya sekarang sudah serba digital. Gitu. Baik. Nah, ngomongin soal kolaborasi. Ya, kolaborasi yang selalu dicanangkan. Apalagi di Jawa Barat selalu identik dengan kolaborasi. Nah, dari mungkin Kang Yud, kolaborasi yang sedang dilaksanakan seputar kolaborasi apa aja sih? Ya, itu sebenarnya visi Pak Gubernur ya. Kita membangun Jawa Barat juara lahir batin dengan kolaborasi dan inovasi dan kolaborasi. Itu sebenarnya tagline yang kelihatannya sederhana tapi sangat-sangat penting sekali. Kolaborasi itu mudah tapi tidak terlalu mudah. Tapi tidak sulit juga, asal kita punya kemauan sesungguhnya. Nah, ini kekurangan mungkin di antara kita yang makna kolaborasi itu belum punya sesuatu yang betul-betul bisa mendorong kita maju. Saya melihat kita masih canggung berkolaborasi sesungguhnya ya. Boleh dibilang misalnya yang sederhana nih, kalau di pemerintah kerjasama antar kabupaten kota itu belum ada di Jawa Barat itu. Misalnya Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung, apa sih sebenarnya kerjasamanya, kolaborasinya? Kan nggak ada. Tapi justru Kota Bandung bikin sister city dengan kota di luar negeri, begitu kan? Nah, seharusnya menurut saya kalau kita bicara kolaborasi, itu pemerintahnya harus contohkan dulu. Bagaimana setiap kabupaten kota di Jawa Barat saling bekerja sama. Bagaimana setiap kecamatan di Kota Bandung saling kerjasama misalnya. Bagaimana setiap desa di Jawa Barat bisa saling kerjasama. Itu yang belum pernah kita wujudkan. Padahal kalau itu bisa terwujud dan sekarang bisa dengan menggunakan platform digital. Kalau dulu kan susah mungkin kalau kerjasama, iyalah kita ke Sukabumi dulu ketemu. Kan enggak, kalau sekarang tinggal gunakan aplikasi, kita punya apa, dia punya apa, kita kurang apa, dia kurang apa, kita bisa sharing. Itu yang digunakan oleh aplikasi yang ada sekarang, mau itu Gojek, Grab, itu sebenarnya begitu sesungguhnya. Di sana punya apa, di sini kurang apa, di sana kurang apa, di sini punya apa, kita bisa sharing. Itu sharing ekonomi. Nah, harusnya pemerintah juga bisa begitu. Kolaborasi itu dimulai dari sana. Dari misalnya Kabupaten Indramayu punya apa, Kota Bandung kurang apa, Kota Bandung punya apa, Indramayu kurang apa, kita sharing. Itulah kolaborasi sesungguhnya. Jadi tidak perlu harus berpikir yang sulit-sulit, oh bikin dulu gedungnya, kemudian bikin organisasinya, enggak. Kita sudah bisa mulai langsung jalan sekarang, apalagi dengan platform digital langsung bisa kita angkat di depan bahwa ini loh yang kami butuhkan, ini yang kami punya. Jadi kemudian tidak perlu lagi kita impor barang dari luar negeri sesungguhnya. Atau kayak beras misalnya, beras Indramayu itu melimpah, tapi kok sekarang kita impor dari India begitu kan? Karena kita nggak tahu seberapa banyak yang ada di Indramayu. Orang Bandung kalau ditanya, tahu nggak berapa jumlah beras yang ada di petani di Indramayu? Nggak ada yang tahu. Nah, itu fungsinya tadi kolaborasi. Bagaimana pemerintah Indramayu menunjukkan, ini loh kami setiap desa itu punya cadangan beras sampai 100 ton misalnya begitu. Itu akan membuat orang-orang di Kota Bandung yang punya toko beras langsung gampang ke sana. Kalau perlu tinggal lewat telepon atau lewat WhatsApp sudah bisa transaksi. Jadi nggak perlu lagi beli beras dari India. Itu kolaborasi yang sesungguhnya kalau di tingkatan pemerintah. Saya kira kalau di pelaku ekrab, Kang Hari atau cara yang lebih paham lah bagaimana caranya kolaborasi. Oke, nah dari Kang Hari dari segi kreativitas nih anak Bandung, gimana Kang Hari nih seputar kolaborasi di sisi kreatif di Jawa? Ya mungkin kalau terutama di Bandung gitu ya, untuk yang kolaborasi ini sebenarnya kolaborasi ini udah ada dari sejak lama ya. Cuman memang
kolaborasi anak Jawa Barat kan diawali dari Ngawakom. Jadi memang banyaknya kolaborasi yang santai, tapi untuk produktivitas kedepannya tadi kita tidak terlatih untuk berkolaborasi dalam jangka panjang. Tapi kalau misalkan kolaborasi yang insidentil, jangka pendek, sudah banyak sekali contoh-contoh realnya. Salah satunya setiap krisis ekonomi, anak-anak kreatif Jawa Baratnya selalu berkolaborasi. Jadi anak Bandung desainernya, terus kemudian produksinya di Cimahi, misalkan produksinya di Kabupaten Bandung atau di Tasik di tahun 90-an dulu, sehingga waktu saya zaman, nggak tahu ya kalau saya ya, karena waktu itu masih SD Pak. Jadi ketika Krismat 98 sangat ngerasain ini semua tuh pas di Bandung mah, karena itu tadi kakak-kakak kelas saya tuh yang tadinya biasanya beli Billabong, beli Rusty, beli Quicksilver, jadi bikin sendiri gitu bajunya, terus kemudian buka lapangan pekerjaan sendiri, muncul angkel, muncul airplane, oval, dan lain sebagainya gitu. Sehingga itu adalah kolaborasi awal yang bisa kita lihat terkait ekonomi kreatif di Jawa Barat dan di Bandung. Sekarang mungkin berkembang jadi salah satunya di digital, salah satunya ya. Kayak misalkan ada ID Cloud Host. ID Cloud Host hosting buatan anak Bandung, anak Sukabumi, bikin kantor pertamanya di Bandung, terus data centernya di Bogor, terus sekarang bikin lagi data center baru di Kabupaten Sukabumi. Ini kolaborasi yang saat ini kita lihat percikan-percikannya mulai muncul, walaupun tadi in long term gitu dalam jangka panjang ini masih harus kita lihat lagi staminanya seperti apa, karena kalau kolaborasi itu kan bukan masalah kekuatannya atau idenya, tapi stamina berkolaborasinya nih yang penting, karena kan kadang-kadang bosan dan lain sebagainya gitu. Karena kolaborasi ini nggak bisa harus dirawat, karena kan yang tadi kita sebutkan beberapa floating, beberapa resort, ada yang bertahan sampai sekarang, ada juga yang sudah nggak tahu kemana gitu. Dan rata-rata mereka kan foundernya 8 orang, 9 orang, dan biasanya pecahnya karena ya itu tadi nggak bisa melanjutkan kolaborasinya. Nah, ini harapannya di generasi yang lebih muda, Z, milenial yang sudah terkoneksi lebih dekat lewat digital, mungkin staminanya bisa jauh lebih panjang gitu untuk berkolaborasi. Harapannya seperti itu. Oke, ya setuju sekali, karena brand-brand lokal ini sudah juga berkembang apalagi di tahun 90-an, 98 ya tadi ya, 98, 99, bahkan kalau misalkan di Sunars ngeliat gitu ya, sekarang ke daerah-daerah di sekitar Bandung bisa dicek tuh ya, brand-brand lokal yang begitu ikonik juga ya dengan kota Bandung tentunya sampai sekarang bertahan. Nah, tentunya kita juga akan menambah influencer atau mungkin juga generasi anak muda. Ada Zahra di sini ya. Tadi kita ngebahas seputar kolaborasi, terus juga usaha dan produk dan segala macamnya. Nah, kalau dari sisi Zahranya sendiri nih sebagai influencer untuk ikut mengembangkan atau mungkin juga mensupport usaha dan produk-produk dari Jawa Barat itu seperti apa biasanya? Ya, utamanya yang influencer itu tugasnya untuk meningkatkan brand awareness dari suatu produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Nah, sehingga nantinya dapat meningkatkan minat beli masyarakat gitu ya. Contohnya ya aku biasanya kan pelaku usaha juga nih. Aku biasanya buat ngepromosi produk aku pakai sendiri. Aku pakai sendiri, kemudian aku kasih tahu nih produk ini keunggulannya apa aja, kemudian cocok untuk apa aja. Nah itu tuh asalnya orang yang asalnya nggak mau beli itu jadi beli gitu. Intinya itu meningkatkan brand awareness sehingga nantinya akan meningkatkan minat beli masyarakat. Oke, ya kan terus meningkatkan terus minat beli dari masyarakat ya, apapun bisa di bantu untuk support segala macamnya berarti lewat sisi digital. Betul. Lewat sisi digital yang kemudian sudah berkembang juga. Yes. Nah, untuk dari Zahra sendiri gitu ya, melihat dari perkembangan semuanya itu seperti apa sekarang berarti? Nah, untuk perkembangan secara apa ya? Nah, untuk perkembangan dari sisi ekonominya atau mungkin dari sisi produknya. Nah, sekarang udah macam-macam banget ya untuk produk, apalagi brand lokal gitu ya, udah macam-macam banget. Dari mulai fashion, terus F&B gitu. Sekarang tuh anak muda tuh justru lebih aktif untuk apa ya? Untuk mengembangkan pasar ekonomi kreatif ini gitu. Saya dan
teman-teman saya yang memang seangkatan juga banyak banget pelaku usaha gitu, dan lebih apa ya, terus dengan hadirnya TikTok Shop kan biasanya gitu kan, yang asalnya scrolling, tahunya ada keranjang kuning beli gitu, nah gitu sih. Oke, jadi tentunya dengan adanya tambahan platform juga ya, platform entah itu dari e-commerce atau mungkin marketplace, semuanya itu juga turut membantu juga gitu ya untuk menjadi wadah influencer terus mengembangkan dari produk-produk yang ada tentunya gitu ya. Nah, Zahra, aku pengen tahu juga nih, dari selama Zahra juga turut membantu gitu ya, support ya produk-produk, mempromosikan atau mungkin juga mengenalkan segala macamnya. Ada nggak sih salah satu produk, baik di segmen apapun, yang menurut Zahra tuh, wah ini barang ini nih grow banget nih, wah produk ini tuh grow banget nih ketika aku pakai atau mungkin ketika aku promosikan. Ada nggak sih pengalaman gitu? Ada sih sebenarnya. Jadi waktu itu memang pernah ditawarkan kerjasama sama salah satu brand lokal dari Bandung juga. Nah, memang si brand lokalnya itu produknya itu tas kan. Ya. Nah, tasnya itu memang unik daripada yang lain gitu. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang biasanya nyebutnya anak skena Wah, skena banget ya. Oke. Dan itu tuh dipakai banget sama anak-anak skena. Jadi kayak apa ya? Menjadi suatu identitas tersendiri dari brand tersebut. Jadi sehingga ketika masuk terus dipromosikan sama aku gitu. Nah, jadi apa ya? Brand itu tuh lebih terkenal juga gitu, teman-teman aku juga pada tertarik gitu, apalagi sekarang kan gaya-gaya anak indie, anak senja gitu kan gitu, nah gitu sih. Oke, anak senja juga jangan-jangan. Enggak juga sih. Baik, karena Bandung kaya juga ya dengan culture seperti itu. Maksudnya dari semua bisa dibilang wadahnya, ya kan, banyak sekali wadah berarti. Kebiasaan dari masyarakat. Nah, itu kita sebagai influencer juga harus bisa menyesuaikan dengan brand-brandnya tersebut ya, meningkatkan brand awareness-nya, terus juga menonjolkan sisi identitas dari si produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Jadi mungkin kaitannya sama personal branding juga ya kan gitu. Nah, misalkan aku tuh lebih interestnya ke fashion and beauty gitu. Jadi aku tiap bikin konten itu ya yang berkaitan dengan fashion, beauty gitu, sehingga nantinya kolaborator juga yang datangnya kayak di industri fashion dan fashion beauty gitu. Oke, jadi itu dia harapan dari Zahra ya. Tadi juga ingin mengembangkan dari sisi fashion and beauty. Oke, yang ada di Jawa Barat ya. Oke, nah sekarang di sini mungkin listeners juga pada penasaran untuk pasar kreatif Jawa Barat. Yes, yang tentunya juga secara resmi akan dilangsungkan di hari ini untuk peresmiannya. Boleh mungkin di-spill lagi oleh Kang Hari untuk pasar kreatif Jawa Barat ini akan ada apa aja berarti di hari ini? Di hari ini nanti akan ada banyak game seru di Pasar Kreatif Jawa Barat. Nanti jam 4 juga akan ada peresmian secara seremonial langsung oleh Gubernur Jawa Barat dan juga PLH Kota Bandung apabila memiliki keluangan waktu. Lalu kemudian ada juga band-band skena. Band-band skena nih. Band-band skena Suka nih saat begini ini nih. gitu ya. Jadi ada Depan Turas, ada CDR, Andut Racun, dan juga ada beberapa stand up comedy. Dan juga di setiap tenannya yang ada di Pasar Kreatif dia ada masing-masing ada aktivasi-aktivasi sendiri. Ada yang akan ada DJ-nya juga. Terus kemudian karena di sini ada coffee shop-nya Ayah Pilih Baik juga. Kalau teman-teman mau ngelihat Ayah Pilih Baik ceramah malam-malam, biasanya Ayah Pilih itu dari jam 8 malam udah nongkrong di depan VOC. Terus kemudian kalau teman-teman mau mendengarin ceramahnya Ayah Pilih juga bisa. Oke, langsung aja datang sini ya. Nah, itu dia. Ada diskon 50% Wow. all tenan gitu ya. Yes. Dan juga ada beberapa promosi-promosi menarik untuk produk-produk yang ada di pasar kreatif. Wow, kalau ada dengar kata diskon atau mungkin ada kata-kata promo, langsung tuh ya ngebut ke sini tuh ya. Ya. Biasanya tuh Apalagi awal bulan ya. itu dia. Dompet masih aman ya kan ya? Baru cair. Oke, Kang Ari, untuk terakhir nih ya, sebagai juga closing statement untuk kreatif Jawa Barat, apa yang ingin disampaikan oleh Kang Ari? Yang pasti buat masyarakat
luas pada umumnya selalu menggunakan produk kreatif Jawa Barat, karena produk kreatif Jawa Barat nggak pernah kalah dengan produk kreatif dari luar negeri dan brand-brand yang luar, bahkan mungkin bisa jadi lebih bagus. Dan kalau misalkan kita membeli langsung produk lokal dan juga mensupport karya-karya kreatif Jawa Barat, itu juga mensupport untuk diri kita lagi sendiri dan ke depannya, karena kebaikan itu kan selalu menular ya. Jadi kalau kita baik membantu teman-teman produk dalam negeri, pasti saya yakin akan ada dampaknya dan luas produk. Yes, betul sekali. Apapun yang ditebar dengan kebaikan akan menghasilkan kebaikan juga. Yes. Oke, nah di sini nih kita juga sudah ada yang bertanya. Yes, sudah ada Ratna Riani. Kita open question juga di sini buat listeners ya. Sebelum GG di sini juga akan tutup. Ada Ratna. Hai, mau tanya kalau komunitas mau bikin acara di sana bisa menghubungi kemana katanya? Bisa DM di Instagramnya Pasar Kreatif Jawa Barat. Yes, oke, langsung aja ya, Ratna ya. Dan juga di sini sudah ada Pratama Zelan mau nanya ke Kak Zahra katanya. Suka ada kendala nggak sih kalau misal kerjasama dengan brand, misal kayak revisi-revisi gitu? Sejauh ini oke-oke aja sih, nggak pernah ada kendala karena sebelum mempromosikan suatu produk mereka biasanya aku akan minta revisi dulu atau konfirmasi dulu ke brand-brand terkait gitu, kira-kira ada yang kurang nggak gitu, karena kan sebelumnya pasti dikasih briefing dulu kan gitu. Jadi aku sih sebisa mungkin untuk menyesuaikan dengan briefing yang mereka kasih gitu. Oke, bisa disesuaikan tuh ya. Ini kayaknya Zelan Pratama nih mau support juga kayaknya. Boleh banget. Ambasadornya bisa tuh ya. Keren-keren tuh, BI produk-produk harus dari Jawa Barat ya. Oke, di sini juga ada Alvina Damayanti mau nanya kegiatan Kang Yun ke depannya ada apa aja? Pengen ketemu sama Kang Yun, pengen foto bareng, ngefans pisan cenah. Aduh, Kang Yun. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga yang bilang begitu setelah 8 tahun jadi anggota dewan. Ya, kegiatan anggota dewan ya sebenarnya itu aja ya. Tiap tahun kita muter, tapi saya lebih suka sebenarnya memang berkegiatan dengan anak muda. Kami punya namanya kelompok Gen W, Generasi Wirausaha Milenial. Ini satu kelompok yang punya mimpi agar anak muda itu punya cita-cita jadi pelaku wirausaha begitu. Nah, saya menularkan itu ke berbagai siapapun yang mau terlibat kita ajak begitu ya. Silahkan, aktivitasnya juga bisa dipantau lewat IG-nya di Gen Wirausaha Milenial di sana. Kemudian juga bisa di Gen W Shop karena kita juga punya satu khusus Instagram untuk menjual produk-produk para UMKM di Kota Bandung dan Cimahi khususnya begitu. Ya, secara rutin juga saya bikin kegiatan biasa tentang e-sport ya. Ini dukung Kang Hari juga dulu, trofinya kita bikin e-sport untuk anak-anak muda. Jadi secara rutin setiap 4 bulan ada semacam turnamen. Silahkan kalau yang suka e-sport bisa ikut terlibat, datang, nonton, kemudian ikut bertanding juga. Lumayan lah, hadiahnya walaupun tidak sebesar hadiah dari Pak Gubernur, tapi karena ini kan tiap 4 bulan sekali, mungkin bisa jadi juga tidak hanya hobi tapi mendatangkan ya semangat lah untuk menjadi pemain e-sport yang profesional begitu. Dan banyak lagi memang kegiatan DPRD sesungguhnya hampir tiap hari ada ya, dan bahkan kunjungan ke seluruh Jawa Barat. Jadi tidak hanya di Bandung begitu, saya kunjungi semua kabupaten kota di Jawa Barat secara rutin. Bagaimana kita melihat, mengecek kebutuhan masyarakat dan juga hasil-hasil dari pembangunan yang dilaksanakan. Dan itu saya harap didukung terus oleh rakyat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, memberikan masukan kepada kami di Jawa Barat, di DPRD Jawa Barat khususnya, apa yang seharusnya kami lakukan ke depan begitu. Sehingga apa yang nanti dilaksanakan oleh Pak Gubernur atau para eksekutif jauh lebih tepat sasaran, jauh lebih efektif, jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Oke, itu dia untuk Alvina ya, sudah terjawab spesial dari Kang Yun-nya langsung ya. Yang tentunya juga mungkin di sini ada yang penasaran untuk alamat lengkapnya, terus sebelum itu dari Kang Yun mungkin untuk dari Pasar Kreatif Jawa Barat atau mungkin juga orang-orang kreatif Jawa Barat, sekali lagi harapannya seperti apa? Ya, ini satu tadi saya sampaikan, ini satu milestone begitu. Bagaimana kita membangun Jawa Barat yang maju dan sejahtera. Salah satunya melalui jalan ekonomi kreatif ini. Dan saya percaya ini salah satu jalan yang paling cocok karena inilah yang tadi disampaikan oleh Tejahra, bisa menyangkut memperdayakan budaya kita, menjadikan budaya kita sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Juga seperti Kang Hari sampaikan juga, memang ini berasal dari rakyat kita semuanya, kreativitas masyarakat begitu. Dan terus kita bisa dorong terus, pemerintah juga hadir di sana terus untuk mendorong kemajuan ekonomi kreatif Jawa Barat. Di Pasar Kreatif inilah kita mulai satu langkah yang konkret
bagaimana produk-produk yang kreatif baik barang maupun jasa bisa kita fasilitasi dan terus kita kembangkan. Ini baru tahap pertama, nanti ada tahap 2, tahap 3, bahkan mungkin nanti kalau investor sudah masuk bisa lebih besar lagi. Bahkan kita bangun tidak hanya di Kota Bandung pasar kreatif ini, kalau bisa ada di berbagai tempat di seluruh Jawa Barat. Demikian. Oke, baik. Nah, untuk alat lengkapnya mungkin Kang Hari, terakhir nih pasar kreatif Jawa Barat ada di mana? Pasar kreatif Jawa Barat ada di Jalan Pahlawan nomor 70 Ya. sampingnya kampus ITENAS. Yes. Terus ini jalannya satu arah, jadi pasti akan muter. Melihat dulu nanti ada Taman Makam Pahlawan, puter balik ke arah kanan, itu akan langsung ada deretan bangunan-bangunan Art Deco di sana. Jadi akan langsung kelihatan dari jalan. Oke, nah kalau mau bikin story dari bawah ya, keren tuh. Betul. Sayangnya malam-malam lampunya belum nyala. Progres lah ya, kayak progres ya. Oke, Kalau senja-senja bagus lah. Nah itu dia, kalau senja-senja tuh sambil bikin story, kan sekarang udah banyak banget platform yang bisa dimanfaatkan ya. Sambil mengenalkan juga gak hanya untuk orang Jawa Barat tapi di seluruh pulau Jawa, bahkan di Indonesia, tentunya dari sisi kreatif Jawa Barat. Kalau begitu Kang Hadi terima kasih banyak, Kang Yun, hatur nuhun, Zahra terima kasih banyak sudah hadir, dan itu dia listeners, buat kamu terima kasih banyak juga yang sudah bertanya, yang sudah join di sini di YouTube channel MGito Radio, dan buat kamu harus terus dukung ya, dukung terus berkreasi, terus berkreatif juga, dan terus support brand-brand lokal. Itu dia ngobrol seru bersama DPRD Jawa Barat. Dan dengerin terus 101,1 MGito Radio, hanya memainkan lagu terbaik.